tidak salah Sekretaris Negara, Menteri Hukum, itu dari istana juga menyatakan tidak ada intervensi dari PDI Perjuangan. Momentum tersebut bertepatan dengan Kongres, ya kami tanggapi dan bersyukur. Bahkan keputusan Presiden sendiri nomor 17 tahun 2025. Jadi angka-angkanya kan bagi saya suatu hal yang sangat simbolik. Angka 1, 8, 17 itu semua menggambarkan juga ada skenario dari Tuhan yang Maha Kuasa, ada rencana dari Tuhan terhadap saya. Maka tadi saya mengatakan bahwa menggunakan momentum ini dengan sebaik-baiknya sebagai warga negara Republik Indonesia untuk lebih mencintai Republik, lebih berjuang bagi keadilan. Karena saya juga sudah memutuskan untuk mengambil S1 Hukum di Universitas Terbuka dan sudah diterima. Merasa tidak ada muatan politis, tapi Anda kaget tidak? Pemerintah Presiden Prabowo ini memberikan amnesti bagi seorang Hasto Kristianto. Ketika Anda tahu akan diberi amnesti, apa yang Anda pikirkan pada Prabowo ini, Pak Hasto? Yang pertama, saya sangat kaget karena tidak menyangka. Saya itu sudah menyiapkan suatu proses ya untuk melakukan banding dan juga sudah membaca buku-buku yang dipergunakan untuk memori banding karena saya mendengar pimpinan KPK kan akan melakukan banding, maka memori banding itu kami persiapkan. Kemarin saya menerima 3 buku referensi dari penasihat hukum saya, sehingga ketika ada putusan yang sangat mengejutkan saya kaget. Tetapi pada saat bersamaan saya juga bersyukur bahwa ini jalan saya. Yang penting adalah seluruh pemaknaan. Saya belajar dalam setiap proses yang saya jalani. Ketika pertama kali menggunakan rompi orange yang saat itu saya katakan ini sebagai simbol bagi saya di dalam memperjuangkan keadilan itu, maka pledoi saya persiapkan dengan sungguh-sungguh. Saya baca begitu banyak referensi untuk menuliskan pledoi yang saya tulis dengan tulis tangan saya sendiri. Hampir habis 56-58 full point untuk menuliskan pledoi dan duplik tersebut. Pak Hasto, ini kan upaya hukum biasa tengah berproses, Pak Hasto ya. Jadi artinya pembelian amnesti kepada Anda, abolisi kepada Pak Tom Lembong juga ini banyak menuai kritis soal bagaimana dengan semangat pemberantasan korupsi. Seperti apa tanggapan Anda soal kritis-kritis yang bermunculan, Pak Hasto? Ya, suara-suara di dalam era demokrasi semua kami dengar. Tetapi dari pledoi yang saya sampaikan, itu kan juga ada suatu pertanggungjawaban saya kepada publik. Bagaimana begitu banyak rekayasa hukum, bagaimana begitu banyak intimidasi yang dilakukan, dan fakta-fakta yang disampaikan di dalam putusan pengadilan itu berdasarkan suatu bukti petunjuk, bukan dari keterangan saksi, dan itu sudah melalui suatu putusan pengadilan nomor 18 dan 28 tahun 2020 yang dalam amar putusannya tidak menyebutkan keterlibatan saya. Seluruh sumber dana tidak ada dari saya, mensreanya juga tidak ada. Alasan apa kemudian saya harus menalangi dana yang tidak berkaitan dengan saya tersebut? Sehingga ada 3 putusan pengadilan. Kalau fakta-fakta hukum itu akan dilihat secara detail, pledoi saya bisa diuji oleh publik tentang kebenaran yang kami perjuangkan di situ. Maka ketika muncul amnesti, ya amnesti itu adalah suatu langkah politik karena diambil sebagai kebijakan politik dari presiden yang memiliki hak prerogatif itu. Di Amerika juga sama. Walaupun tadi dikritisi ini bisa menyalahi soal semangat pemberantasan korupsi, Pak Hasto yang. Ya, kalau kita lihat pledoi dan duplik saya, itu kelihatan betul bahwa ada suatu proses hukum yang tidak benar. Bagaimana mungkin ada 13 setidaknya saksi dari internal KPK yang dipaksakan untuk menjadi saksi, padahal mereka tidak melihat, mengalami secara langsung, tidak mendengar secara langsung. Tetapi itu kan suatu proses yang menunjukkan kuatnya kepentingan politik yang mewarnai proses yang saya alami ini. Pak Hasto, Anda sempat tahu tidak ketika ada pertemuan antara Bu Mega, Pak Dasko dan juga Mbak Puan, dan itu diposting usai DPR mengumumkan soal pemberian amnesti dan juga abolisi, Pak Hasto. Ini yang dikait-kaitkan syarat transaksional di Pak Hasto. Sama sekali tidak tahu, bahkan ditahan
tahanan KPK itu kan TV hanya sampai jam 10 malam. Sumber informasi yang saya terima itu adalah dari TV, kemudian koran yang saya baca, kemudian majalah, dan di luar itu dari hasil suatu imajinasi yang saya bangun dari berbagai informasi-informasi melalui pemberitaan di TV, sehingga saya tidak tahu sama sekali dalam pertemuan tersebut. Baik, tadi juga kita mendengarkan bagaimana Wamensesnek Pak Juri juga bilang apapun kebijakan politik akan diambil oleh Presiden Prabowo demi persatuan, termasuk soal amnesti dan abolisi ini, Pak Hasto, demi persatuan, demi kesatuan, Pak Hasto. Ya, demi persatuan, demi keadilan, demi tegaknya penegakan hukum berdasarkan proses upload. Karena kalau teman-teman boleh ngecek ke artificial intelligence, menanyakan apakah Hasto Kristianto bersalah, apakah Tom Lembong bersalah, itu kan sangat jelas bagaimana mereka menyampaikan pendapat-pendapat secara objektif. Karena itulah bagi mereka yang memberikan kritik terhadap persoalan ini, ya kami dengarkan kritik, tapi silahkan baca pledoi dan duplik yang saya buat sendiri, dan juga pledoi dari penasihat hukum itu sudah terbuka bagi publik, bisa dilihat fakta-fakta hukum yang ada di situ. Karena persidangan ini bersifat terbuka, tidak ada sumber dana yang berasal dari saya. Itu sangat jelas keterangan saksi di persidangan. Pak Hasto, tadi kan Anda bilang